Selamat pagi rekan-rekan trader sukses dimanapun berada pada pagi hari ini. Kembali bersama saya Maruli Tuasinambela. Ya, video ini kita buat karena ada dari rekan-rekan yang kebingungan akan arah pasar. Ini harga emas dunia ex aurum US dollar ini kemana sebenarnya. Nah, itulah yang menjadi dasar analisis yang kita buatkan pada pagi hari ini rekan-rekan. Kalau kita memperhatikan apa yang sedang terjadi di dunia ini adalah, pertama, emas itu mengalami penurunan karena dolar, ya, American dollar itu, dan obligasinya itu mengalami kenaikan. Nah, ini adalah hari Jumat kemarin pada tanggal 1 November 2024. Sebenarnya rekan-rekan, kita melihat bahwa yang terjadi itu menguatnya US dollar dan imbal hasil treasury. Dan juga kalau kita melihat dari data pertumbuhan tenaga kerja, sebenarnya itu melemah, ya. Artinya inilah yang menjadi dasar-dasar sehingga trader-trader dunia itu membuat satu gerakan. Dasar yang dimaksud itu adalah, pertama, kita perhatikan dari non-farm payroll yang meningkat menjadi 12.000 pada bulan lalu, ya, laporannya. Jadi memang, ya, ini merupakan kenaikan terkecil sejak 2020. Nah, ini kan sebenarnya pengaruh dari gangguan, ya, akibat badai, ya, dan juga ada pemogokan pekerja pabrik, ya. Kemudian yang kedua itu kita juga bisa melihat bahwa terlalu banyak risiko, ya, menjelang pemilu Presiden Amerika Serikat. Nah, di mana kita juga melihat bahwa ada serangan-serangan di Timur Tengah, ya. Ini perihal tentang perang dengan Israel. Nah, itu dulu. Ya, kita tidak membahas di zona perang, ya, tetapi ini lebih kepada pembahasan tentang dampak perang terhadap pergerakan harga emas, karena tidak membahas soal politik kitanya. Banyak dari para ekonom melihat bahwa ada kemungkinan peluang 100% bagi Bank Sentral Amerika ini untuk melakukan pemotongan suku bunga 25 basis poin, rekan-rekan. Nah, itu menurut mereka. Poin yang sangat menarik itu sebenarnya dari jejak pendapat, ya. Kalau kita melihat bahwa, ya, ada balapan, ya, jarak antara Donald Trump sama Kamala Harris dalam pemilihan presiden ini. Jadi itulah poin-poin yang menjadikan itu orang menganggap emas sebagai lindung nilai, ya, emas sebagai lindung nilai. Tapi juga jangan lupa bahwa di wilayah Asia ini permintaan akan emas ini itu masih cukup menarik, ya, rekan-rekan. Kalau kita memperhatikan secara teknikalnya kita perhatikan bahwa harga emas yang pada tanggal 10 bulan 10 Oktober 2024 itu low-nya itu berada di 2.600-an. Kemudian inilah yang menjadi dasarnya itu dia naikkan ke atas. Nah, kita bisa melihat sama-sama tertingginya. Jika kita mengukur menggunakan Fibonacci retracement, artinya level 100%-nya itu berada di level area 2789. Tetapi banyak orang yang tidak mengerti. Mereka berpikir jika harga ini naik karena memang prediksi harga emas di tahun ini mungkin bisa mencapai di 3.000 atau bahkan 3.300 US dollar per troy ounce-nya. Tetapi tidak seperti tiang listrik yang menjulang tinggi. Karena kenapa? Di dalam market itu ada buyer, ada seller, rekan-rekan. Nah, itulah sebabnya kalau kita memperhatikan di sini ada gelombang ketika dia naik kemudian dikoreksi. Nah, di sini para seller beraksi. Nah, setelah para seller beraksi, kekuatan dominan terhadap safe haven inilah yang membuat dia bergerak, ada sedikit koreksi dan semakin menjulang, dan kita bisa melihat koreksi yang sangat signifikan semenjak dari kenaikan ini, ya. Kita melihat bahwa di sini bisa terjadi koreksi. Demikian, ya, rekan-rekan. Nah, dari level angka ini merupakan tolak ukur kembali. Kalau kita melihat, ya, tolak ukurnya itu adalah dia naik di level tertinggi. Nah, sekarang ini kan merupakan koreksi. Kalau kita memperhatikan ini adalah
salah satu dasar terjadinya koreksi penurunan. Nah, pertanyaannya harganya akan kemana? Nah, poin intinya itu adalah rekan-rekan ya, bila mana kita perhatikan poin level yang paling penting biasanya berdasarkan alat ukur Fibonacci retracement. Nah, itu selalu dilihat penurunan bisa mencapai level 50%-nya. Kuncinya di sini. Nah, semoga rekan-rekan yang tidak memiliki kekuatan equity yang kuat melakukan top up atau money management terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambaran besarnya dari pergerakan harga emas. Bagaimana dengan pergerakan kecil? Dari pergerakan kecil, kita bisa melihat bahwa di sini terbentuk klaster-klaster. Nah, klaster ini bisa terdeteksi dari mana? Klaster ini kalau kita melihat, karena ini adalah penutupan market pada hari Sabtu, berarti ya rekan-rekan perlu memperhatikan pembagian klaster yang pernah dipelajari oleh guru. Nah, ini adalah merupakan dasar daripada klaster A, ya. Jadi di sini dia sudah membentuk bisa menjadi potensi double bottom mini di sini. Nah, tetapi ini merupakan bisa apabila tertembus karena trennya di sini mengalami penurunan, bisa saja di sini menjadi titik kembali ke atas, tetapi bisa saja ini adalah awal bisa mengalami penurunan ke level 50% yang berada di level area yang ini, rekan-rekan. Ya, 2697-an. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Disclaimer on. Disclaimer on ini bukan referensi untuk mengambil putusan transaksi beli atau jual, tetapi hanya merupakan suatu inspirasi. Kami tidak bertanggung jawab. Saya tidak bertanggung jawab untuk resiko yang terjadi, tetapi ini hanya menginspirasi agar merupakan kisi-kisi ya, siapa tahu nanti bermanfaat. Terima kasih, happy trading, dan cuan, cuan, cuan.